Mungkin teman-teman sudah familiar dengan ayat ini. Apa namanya? Ya, surah An-Nisa. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wasulasa waruba. Kebanyakan dipotong di situ. Terusannya fa'il lam ta'dilu fawahidatan tidak dibaca. Karena ketika dipotong di situ dan menggunakan terjemah bukan tafsir, maka terjemahannya menjadi menikahlah kamu dengan perempuan-perempuan yang kamu cintai masing-masing 2, 3, atau 4. Tapi kalau kita kemudian belajar tafsirnya menjadi seperti ini. Diperbolehkan bagi kalian semua untuk menikahi menikahi perempuan yang kamu cintai masing-masing boleh 2, boleh 3, boleh 4. Lanjutannya, fa'ilam ta'dilu. Ketika tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Oke. Kemudian ini saya agak detail dikit nggak apa ya, nanti dari perspektif istri saya. Asbabun nuzulnya ayat ini sebenarnya berawal dari adanya beberapa sahabat yang meninggal ketika diajak Rasulullah untuk berperang. Yang mana dakwah Islam tentunya pertama dengan diplomasi, teman-teman tahu ya. Ketika diplomasi deadlock, maka akan terjadi pertempuran. Nah, ketika bertempur ini kemudian ada beberapa sahabat yang meninggal. Yang sudah punya istri, punya anak, maka meninggalkan janda dan anak yatim. Maka kalau teman-teman baca terusannya ayat berikutnya terus, itu pembahasannya bukan tentang pernikahan. Tapi membahas tentang janda dan anak yatim, kaitannya harta warisannya. Oke, sampai sini paham? Oke. Terus kemudian bagaimana kaitan tentang poligami tadi? Orang kemudian mengatakan itu sunahnya Rasul. Oke, sunnah adalah perkara af'al maupun akwal. Perkara maupun ucapan Rasulullah yang mana atau ditambah lagi apa yang dilakukan sahabat ketika Rasulullah masih hidup dan Rasul meridhoinya. Tapi teman-teman perlu tahu, bedanya wajib dengan sunnah. Kalau wajib kita upayakan sekuat tenaga semampu kita, ya, dan ini tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolerir kalau wajib. Tapi kalau sunnah, ini kan biqadril imkan kita, sesuai kadar kemampuan kita. Contoh, teman-teman sholat taraweh duduk boleh enggak? Boleh. Karena tidak ada kewajiban untuk berdiri. Contoh lagi, ada satu hadis sering saya sampaikan juga, Rasulullah itu kalau dahar pegangnya 3 jari seperti ini. Kira-kira, terus kemudian kalau orang bilang, misalkan Kanjeng Nabi dawuh, an-nikahu sunnati, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Menikah adalah sunnahku. Fokusnya di sini, faman rohiba an sunnati. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, tidak meniru aku, maka tidak termasuk golonganku. Jenengan nek mangan seblak, mangan bakso, muluk sego, biji telu apa 5? Apakah kamu tidak suka dengan sunnahnya Rasulullah? Nah, oke. Maka sunnah itu juga sesuai kadar kemampuan. Terus kemudian kaitan pernikahan ini, ya kaitan sebenarnya ini nanti mungkin ditambahkan istri saya ya. Ini adalah ayat ini goalsnya tentang justru monogami. Bukan ayat poligami. Ini jarang di-highlight orang. Kenapa? Karena dulu orang Quraisy ini istrinya banyak. Plus punya budak. Tapi kalau mau langsung, wes kue bojone sitok wae, angel. Maka bertahap. Ya udah 4 dulu. Maksimal. Ya, gitu. Karena kalau langsung di cut off 1 susah. Sama halnya ketika perintah untuk larangan homer, larangan minum arak itu dulu kan tidak langsung. Dilalah ada satu sahabat sholat isya ngimami baca surah Al-Kafirun. Bacanya ya'bud badbud wae. Terus kemudian sahabat ini yang lain matur Kanjeng Nabi mengatakan dan Quran juga turun waktu itu akhirnya awalnya kalau mau ngimami jangan minum khamr, takutnya salah baca. Awalnya gitu. Karena tadi dikatakan manfaatnya ada menghangatkan tubuh tapi madorotnya banyak, salah satunya menghilangkan akal. Agak panjang mohon maaf ya. Nanti tapi biar paham maksudnya. Nah, kemudian kaitan poligami tadi
Ini teman-teman kayak jenengan tadi nyepil gitu ya. Kalau memang pengen koyo dengan dalih sunah Rasul, ya koyo Kanjeng Nabi umur selawe golek bojo sing 40 tahun, rondo pisan, gelem apa ora? Pertamane kan ngoten, tapi kan enggak. Nah, kaitan nanti kalau istrinya lebih dari satu, ini lebih jelas nanti di kelas online aja ya, atau dilihat di video-video. Dua, istri satu dan istri dua, ini misalkan atau tiga atau empat, ini kaitan nanti bahas keadilan, bahas nafkah ini juga harus sama. Misalkan satunya dibelikan rumah, satunya juga rumah. Satunya belikan mobil, juga satunya belikan mobil. Dan yang sama, nafkahnya harus sama. Jadi kalau suami punya istri satu, rumahnya berapa? Satu. Kalau punya istri dua, rumahnya berapa? Salah. Tiga. Ya. Kenapa? Karena harus imbang. Nafkah batin pun harus imbang. Seminggu saya tanya berapa harinya? 7. Maka kalau istrinya dua, harusnya 3 hari di istri yang pertama, 3 hari di istri yang kedua, 1 hari tidak di istri pertama dan tidak di istri kedua. Golek sing liya, ora salah. Iya, maksudnya harus punya rumah sendiri. Bahkan mohon maaf, meskipun tidak melakukan hubungan intim, ini sudah ketika masuk ke rumahnya, ini sudah masuk jatah. Apa bagi, kosem namanya. Maka kalau istrinya 3, rumahnya berarti berapa? Istrinya 4, rumahnya berarti? Lah kalau istrinya 4, kira-kira praine ping piro, Mas? Malah sering prai. Seminggu berapa hari? 3 hari off. Jadi kesempatannya justru semakin sedikit sebenarnya dengan istri semakin banyak. Kalau satu full seminggu full selama nggak head, ya. Kalau 2 berarti cuma 6 hari, benar? Mohon maaf kalau ini bahasan seks misalkan kaitan seksnya. Kalau 3 berarti ada liburnya juga. Nah itu loh, apalagi 4. Jadi kalau yang melihat karena kebutuhan seksual, terus kemudian melihat perempuan ketubuhan saja, ya mungkin jatuhnya pengennya poligami. Tapi kalau kita tahu hak dan kewajiban suami, kaitan nafkah lahir, nafkah batin, harus adil. Adil ini benar-benar adil. Kayak misalkan satunya dibelikan mobil, satunya juga harus dengan brand yang sama. Oke, kalau definisi adil dalam terjemah ini itu maksudnya adil dalam apa? Hal apa? Semua perasaan, harta atau secara keseluruhan? Seluruhnya harusnya. Padahal kita nggak bisa. Iya, maksudnya lebih spesifik di situ. Meskipun kalau disarankan sebenarnya kalau bisa juga adil semuanya. Tapi kan kalau kaitan hati kita tidak bisa. Ya, definisinya terlalu iya, panjang. Iya, dan bahkan kalau misalkan mau pergi itu ngajak istri pun nggak bisa dipilih yang istri baru terus. Kalau bisa bawa semuanya. Kalau nggak bisa diundi. Yang keluar yang mana? Padahal namanya cuma 144-nya ya, yang keluar itu terus. Nah repot, jangan-jangan disabotase sama istri tua ini. Biar yang keluar istri tua terus. Nah, jadi pembahasan poligami ini kompleks sekali. Intinya silahkan melakukan kesunahan, tapi jangan kemudian untuk menuruti hawa nafsumu ini dengan dalih sunnah Rasul. Jadi sesuaikan kemampuan, kalau memang nggak bisa adil, fa'ilam ta'tilu fawahidatan. Tapi tenang saja teman-teman, istri itu wajib 3. Ya, sampai itu udah mendelik pisan. Iya, karena 1 is 1, 2 is 2, 3 is 3, 4 is 4. Itulah kenapa saya manggilnya garwo, si garaning nyawa. Tepuk tangan dong. Oke.